Semua, kami dari kelompok 1 kelas 10C akan menjelaskan pengolahan sampah dengan 4R. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Selvani dan berikut nama teman-teman saya yaitu Mutia, Sarah, dan Pika. Pengolahan sampah dengan 4R. Prinsip 4R merupakan prinsip yang digunakan untuk mengelola dan mengurangi sampah, yaitu meliputi replace, reduce, reuse, dan recycle. Prinsip 4R. Yang pertama ada reduce. Reduce bertujuan untuk mengurangi pemupukan sampah. Contohnya, kita dapat mengurangi sampah plastik dengan membawa kantong belanja sendiri. Yang kedua, ada reuse. Reuse bertujuan mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai guna, bahkan dapat dijual. Seperti botol plastik bekas minuman dapat dibuat menjadi tempat pensil, pot tanaman, ataupun celengan dan sebagainya sesuai kreativitas kita. Yang ketiga ada recycle. Recycle adalah pemrosesan bahan-bahan atau produk yang sudah tidak terpakai lagi menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali. Contohnya botol kaca yang dijadikan vas bunga. Dan yang terakhir, keempat, replace. Replace bertujuan mengganti barang yang sudah digunakan dengan barang lain yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, mengganti kantong plastik dengan tas dari kain yang dapat digunakan kembali. Nah, bagaimana cara mengolah 6 macam sampah berikut ini ya? Yang pertama yaitu kaleng bekas. Kaleng bekas bisa diolah dengan menggunakan kembali atau reuse. Dan untuk mengurangi sampah kaleng bekas juga bisa dengan cara reduce. Contoh cara mengurangi pemakaiannya yaitu kita bisa memilih alternatif produk yang dikemas dalam botol, karton, dan plastik. Dan kaleng bekas juga dapat dijadikan sebagai wadah kotak pensil, vas bunga, dan pot tanaman hias. Yang kedua yaitu karton. Sampah karton bisa kita kelola dengan cara reuse atau menggunakan kembali, dan reduce yaitu mengurangi. Dan contoh cara mengurangi pemakaiannya yaitu menggunakan teknologi digital untuk mengirim dan menyimpan dokumen dapat mengurangi pemakaian kertas karton. Karton juga dapat dijadikan sebagai figura kertas, bunga, dan hiasan kupu-kupu. Yang ketiga yaitu botol plastik. Sampah botol plastik dapat dikelola dengan cara reuse atau menggunakan kembali, dan replace yaitu mengganti. Dan botol plastik juga dapat dijadikan sebagai mainan robot, celengan anak, dan pot tanaman. Nah, selanjutnya di sini ada sampah botol kaca. Untuk sampah botol kaca, kita bisa mengolahnya dengan cara menggunakan kembali atau reuse. Misalkan contohnya itu seperti kita bisa membuat tempat lilin dari sampah botol kaca ini, vas bunga, atau tempat menaruh aksesoris. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah sampah koran atau majalah. Sampah koran atau majalah bisa kita kelola dengan cara menggunakan kembali atau reuse. Seperti bisa dengan membuat tempat tisu dari koran atau majalah. Terus kita juga bisa membuat sampul buku, tas atau paper bag dan lain sebagainya sesuai dengan kreativitas kita. Nah, selanjutnya sampah koran atau majalah juga bisa dikurangi atau dengan reduce, yaitu dengan cara kita mengurangi penggunaan koran atau majalah dan menggantikannya dengan smartphone yang lebih canggih. Kita juga bisa membaca berita dengan menggunakan smartphone. Selanjutnya ini adalah yang terakhir atau yang keenam, yaitu sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga itu sampah yang berasal dari aktivitas rumah tangga, misalkan seperti sisa makanan, buah, dan sayur. Nah, sampah rumah tangga itu bisa kita olah dengan cara recycle atau mendaur ulang menjadi pupuk organik, biogas, pakan ikan atau pakan ternak, terus arang briket, dan ekoenzim. Dan dari penjelasan kelompok kami, lebih kurang kami mohon maaf dan terima kasih.